Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devalinda Masito dengan NIM B1B1230078. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pola-pola korupsi yang terjadi di Indonesia untuk melengkapi UAS mata kuliah Korupsi dan Pemerintahan. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dari korupsi. Secara etimologis, kata korupsi ini berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti kerusakan atau pembusukan. Dalam konteks hukum modern, korupsi seringkali dikaitkan dengan tindakan menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok tertentu. Nah, definisi ini mengacu pada pemahaman bahwa pejabat atau orang yang dipercaya dengan kekuasaan tertentu menggunakan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak sah. Transparency International, sebuah lembaga global yang memantau tingkat korupsi di berbagai negara, yang mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Nah, dalam hal ini, korupsi bukan hanya terjadi di sektor publik, tetapi juga merambah ke sektor swasta. Lalu seiring berjalannya waktu, praktik-praktik seperti suap, kolusi dalam pengadaan barang dan jasa, serta manipulasi anggaran menjadi hal yang kerap ditemukan dalam birokrasi maupun sistem politik di Indonesia. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pola-pola korupsi yang umum sekali digunakan di Indonesia. Nah, di Indonesia, pola-pola korupsi berkembang mengikuti dinamika kekuasaan dan struktur kelembagaan. Awalnya, korupsi banyak dilakukan secara individu dan bersifat konvensional. Namun, dalam perkembangannya, bentuk-bentuk korupsi tersebut menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan melibatkan lebih banyak pihak. Menurut Baswir tahun 1993, terdapat berbagai pola korupsi seperti pola upeti, komisi, penyalahgunaan wewenang, hingga pemalsuan kwitansi yang menunjukkan betapa kompleksnya jaringan tindakan koruptif tersebut. Nah, dalam praktiknya, banyak pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi tersebut melalui jalur birokrasi yang seharusnya bersifat netral dan profesional. Lalu, proses pelayanan publiknya berubah menjadi lahan transaksi. Sementara proyek pembangunannya seiring menjadi arena pembagian keuntungan ilegal. Nah, dalam konteks politik ini, praktik korupsi bahkan lebih pelik karena berkaitan dengan pendanaan kampanye, jual beli jabatan, dan penggunaan anggaran untuk kepentingan partai. Menurut Nur Adnan pada tahun 2014, ia menyebutkan bahwa tingginya biaya politik
menjadi salah satu penyebab utama munculnya korupsi di kalangan pejabat publik. Menurut Kair 2014, membagi pola korupsi menjadi 3, yaitu yang pertama, mercenary abuse of power, yaitu korupsi demi keuntungan pribadi. Lalu yang kedua, discretionary abuse of power atau penyalahgunaan diskresi yang dimiliki seorang pejabat. Dan yang ketiga, ideological abuse of power, yaitu korupsi yang dilakukan untuk membela kelompok atau ideologi tertentu. Nah, pola-pola ini memperlihatkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan uang, tetapi juga loyalitas dan kekuasaan. Dan faktor-faktor yang memicu terbentuknya pola-pola tersebut antara lain karena lemahnya pengawasan, birokrasi yang tidak efisien, serta budaya permisif yang menoleransi korupsi sebagai hal biasa. Nah, di banyak daerah, misalnya dalam pengelolaan dana, korupsi kerap terjadi karena kurangnya transparansi dan rendahnya kapasitas aparatur. Lalu masuk ke pola-pola umum yang biasa terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu korupsi anggaran dana KTP atau Kartu Tanda Penduduk. Nah, pada awal tahun 2010, Indonesia mengambil langkah penting untuk memperbarui sistem administrasi kependudukan melalui pelaksanaan proyek eKTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Nah, program ini dianggap sangat krusial karena bertujuan menggantikan KTP tradisional dengan kartu yang menggunakan teknologi chip elektronik yang diharapkan dapat meningkatkan ketepatan data penduduk sekaligus memperkuat keamanan identitas warga negara, dan juga pemerintah menyiapkan dana yang sangat besar, hampir mencapai 6 triliun rupiah guna mendukung pelaksanaan proyek tersebut. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, proyek eKTP justru menjadi contoh konkret bagaimana praktik korupsi dapat merusak niat baik dan memperlambat kemajuan. Di beberapa pihak yang mengelola proyek ini terbukti melakukan korupsi secara sistematis. Mereka menaikkan harga pengadaan barang dan jasa tersebut secara signifikan yang menyebabkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat malah tersedot oleh para pelaku korupsi. Cara korupsi yang terjadi tersebut sangatlah rumit. Ia tidak hanya berupa penggelembungan anggaran, tapi juga melibatkan kolusi antara pejabat dan Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR, dan para penyedia barang atau jasa. Nah, suap dan gratifikasi menjadi bagian dari praktik untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Dokumen-dokumen proyek pun dipalsukan agar aliran dana yang tidak sah tersebut sulit terdeteksi. Nah, salah satu tokoh utama dalam kasus ini adalah Setia Novanto.
mantan Ketua DPR RI, yang menjadi simbol besarnya jaringan korupsi dalam proyek EKTP tersebut. Kasus ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berhasil mengungkap dan menjerat beberapa pelaku kunci. Nah, dampak dari korupsi ini sangat luas. Selain kerugian negara yang diperkirakan mencapai 2,3 triliun, proyek EKTP mengalami penundaan distribusi yang berdampak pada layanan publik dan ketidakakuratan data kependudukan yang dihasilkan juga berpotensi menimbulkan masalah sosial dan administratif. Korupsi dalam proyek strategis ini juga menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif. Selanjutnya masuk ke pola-pola korupsi yang umum terjadi di Indonesia, yaitu penyalahgunaan dana desa. Nah, pola korupsi ini merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan anggaran yang kerap terjadi pada tingkat pemerintahan terendah, yaitu di desa. Dana tersebut yang bersumber dari pemerintah pusat seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program infrastruktur dan sosial. Namun, pada kenyataannya, dana ini tidak selalu dimanfaatkan sesuai dengan tujuan semula. Salah satu contoh nyata dari penyalahgunaan ini terjadi di beberapa desa di Kabupaten Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, pola korupsi berlangsung secara terstruktur dan melibatkan beberapa pihak, mulai dari kepala desa hingga aparat-aparat desa lainnya. Pelaku korupsi mengelola dana dengan cara menggelapkan sebagian anggaran yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan. Mereka juga membuat proyek fiktif atau melaksanakan proyek dengan kualitas yang rendah supaya dana yang tersisa dapat dialihkan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, laporan pertanggungjawaban yang dibuat sengaja tidak mencerminkan kondisi sebenarnya agar sulit terdeteksi oleh pengawas. Kolusi antar perangkat desa juga menjadi bagian dari pola korupsi ini, di mana mereka saling melindungi dan menutupi praktik penyalahgunaan dana tersebut. Dampak dari dana desa ini sangat merugikan masyarakat. Selain menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah, masyarakat desa pun tidak memperoleh manfaat yang semestinya. Infrastruktur yang dihasilkan tidak memenuhi standar, sehingga tidak berkontribusi pada kemajuan desa dan justru menimbulkan kekecewaan warga terhadap pemerintah desa. Kasus korupsi dana desa di Jawa Timur ini menggambarkan bagaimana lemahnya dalam pengawasan dan kurangnya transparansi pengelolaan dana publik di tingkat lokal membuka celah besar bagi praktik korupsi. Oleh karena itu, memperkuat mekanisme pengawasan internal melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah langkah krusial agar kasus serupa tidak terulang kembali. Yaitu yang selanjutnya masuk pada materi
dampak dari pola-pola korupsi tersebut. Korupsi berdampak luas dan merusak di berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga hukum. Ia melemahkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan investasi, menciptakan biaya yang tinggi, dan menyebabkan kebocoran anggaran yang memperbesar utang negara. Secara sosial, korupsi memperparah kemiskinan dan ketimpangan karena layanan publik menjadi tidak merata dan mahal. Dalam sektor hukum, korupsi menghancurkan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan lembaga negara, yang menimbulkan disfungsi kelembagaan serta menciptakan ketidakadilan yang merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi pemerintah. Lalu materi yang selanjutnya masuk pada strategi pemberantasan korupsi. Nah, singkatnya, pemberantasan korupsi memerlukan strategi yang komprehensif yang mencakup aspek struktural, hukum, dan budaya, sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Struktur hukum melibatkan lembaga, penegak hukum, substansi hukum berupa regulasi yang tegas, dan budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat terhadap keadilan. Upaya ini perlu didukung dengan pendidikan anti korupsi, perlindungan whistleblower, partisipasi publik, dan pemanfaatan teknologi seperti e-government dan e-procurement untuk mendorong transparansi tersebut. Namun, semua strategi tersebut akan efektif hanya jika didukung oleh komitmen politik yang kuat dari para pemimpin. Masuk pada kesimpulan materi yang telah saya jelaskan tadi, korupsi di Indonesia merupakan masalah kompleks dan sistematik yang merusak keuangan negara, kepercayaan publik, birokrasi, serta kualitas demokrasi. Polanya telah berkembang menjadi jaringan terorganisir akibat lemahnya pengawasan, rendahnya akuntabilitas, dan budaya permisif. Pemberantasannya memerlukan penguatan lembaga hukum, reformasi birokrasi, pendidikan anti korupsi, perlindungan whistleblower, serta pemanfaatan teknologi digital. Namun, semua upaya ini hanya akan efektif jika didorong oleh komitmen publik yang kuat dari para pemimpin untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.